Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Pasya dengan NIM 3 digit TR 156 dari PWKC. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat peta tematik demografi menggunakan QGIS. Sebenarnya membuat peta ini bisa menggunakan QGIS dan ArcGIS, tapi kali ini saya menggunakan QGIS. Yang pertama, kita pastiin dulu data-datanya udah siap. Karena tadi saya menggunakan saya akan membuat peta demografi, jadi saya menggunakan data kepadatan penduduk. Setelah itu, saya juga sudah menyiapkan layer-layernya dari SMP kecamatan. Ini seperti ini kayak SMP kecamatan cuma Jumbo, ada SMP jalan, SMP sungai dan lain-lain. Setelah semuanya siap, kita bisa langsung klik layer di sini. Lalu klik add layer. Setelah itu klik add limited text layer. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung masukin datanya aja dengan cara klik titik-titik di sini. Terus kita pilih data yang akan kita gunakan. Nah, pastikan juga kalau datanya itu udah dalam bentuk CSV, format CSV, bukan Excel lagi, biar bisa masuk ke QGIS ini. Lalu klik open. Nah, nanti hasilnya kan menjadi seperti ini. Setelah itu kita bisa kalau misalnya ini enggak sesuai di sini, kita bisa langsung otak-atik di bagian ini aja. Itu kita langsung klik add dan close. Nanti akan jadi ini dia. Terus kita bisa klik open attribute table dulu, kita cek, kita pastiin urutannya udah sesuai. Seperti ini udah sesuai urutannya dengan di sini. Di situ kita bisa langsung joinin aja merekanya data demografi tadi dengan cara kita klik kanan lalu properties, kita pilih join, lalu kita klik tanda plus, kita join layarnya, pilih demografi, lalu join fieldnya pilih nama PJ, target fieldnya juga nama PJ, klik OK, lalu klik apply. Habis itu kita bisa cek lagi di attribute table. Sudah masuk seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa tinggal layout saja. Tapi karena layout nggak mungkin seperti ini, kita bisa atur dulu simbologinya dengan cara properties, lalu pilih simbology, kita pilih categorize, berbentuk teks, jadi pakainya categorize. Kalau berbentuk angka, kita bisa pakai graduated. Lalu kita pilih keterangan ini, lalu kita bisa classify seperti lebih dahulu. Kalau yang kosong ini bisa kita hapus. Nah, karena ini warnanya masih aneh, masih jelek, kita bisa atur warnanya. Seperti misalnya kita pakai ini, lalu kita klik apply. Lalu kita bisa munculin nama-nama dengan di labels ini, lalu pilih single labels, makanya nama PJ buat nama kelurahannya, lalu klik apply, klik OK. Muncul datanya menjadi seperti ini. Setelah itu kita bisa tambah-tambahin layer-layer lainnya, seperti kita pakai layer jalan, lalu kita bisa pakai layer sungai, bisa kita tambahin lagi jalan juga di sini. Udah, kalau misalnya udah selesai seperti ini, kita bisa langsung aja buat layout dengan cara klik project lalu nyobret layout. Terus kita tulis, misalnya kita mau pakai nama peta kepadatan, klik OK. Itu muncul seperti ini, kita bisa langsung layout. Bisa dengan cara manual, yaitu satu-satu, mulai dari add map, add legend, skala, dan lain-lain. Tapi kita bisa juga menggunakan template. Untuk menggunakan template, kita bisa open dari sini, lalu kita pilih template-nya. Di sini saya sudah punya template, jadi kita pakai template aja. Nah, ini kan memang sebelum sesuai ukurannya, kita bisa atur dulu dengan cara klik kanan di sini, lalu pilih page properties. Kita atur ukurannya A3. Setelah itu kita bisa tinggal atur-atur lainnya. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat bagian ini.
Nah, hasil petanya setelah kita edit akan menjadi seperti ini. Setelah udah siap petanya, kita bisa langsung save aja dengan cara klik layout. Kalau kita klik export as image, kita bisa pilih kita mau di folder mana aja, terus kita tulis nama filenya, lalu kita klik save. Sini. Sebentar ke save. Setelah udah muncul kayak gini, tandanya dia udah berhasil ke save. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat peta tematik dengan data perekonomian. Sebelumnya udah dibikin peta tematik dengan data demografi. Kali ini adalah peta tematik dengan data perekonomian. Saya akan membuat peta tersebut dengan QGIS. Jadi sebenarnya bisa dengan menggunakan ArcGIS, tapi saya akan menggunakan QGIS. Yang pertama, saya udah punya datanya, yaitu ini data perekonomiannya. Saya pakai data persentase penduduk miskin, dan jangan lupa datanya ini dari Excel diganti dulu ke CSV agar bisa dimasukkan ke QGIS ini. Nah, jika udah ada semuanya kayak datanya, lalu layer-layernya seperti ini, kita klik layer di sini. Setelah itu klik add layer. Setelah itu klik add delimited text layer. Nah, seperti ini kita masukkan datanya yang kita butuhkan di file ini. Klik titik 3, lalu pilih data yang akan kita gunakan. Ini. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau ini kan sudah terpisah, ada kadang yang masih bersambung. Nah, kalau misalnya nanti masih menyambung, kayak misalnya Banjarnegara 16,23 tinggi ini menyambung, kita tinggal utak-atik di bagian quote-nya ini. Quote-nya ini nanti di utak-atiknya tergantung ininya tuh nyambungnya dipisahnya karena apa, apakah titik koma atau koma atau bagaimana. Setelah itu kita klik add. Setelah itu kita close. Nah, nanti akan muncul di sini. Lalu untuk menggabungkannya, kita bisa klik cek dulu atribut tabelnya. Seperti ini, kita pastiin dulu tadi udah sesuai sama data, urutannya udah sesuai sama data ini. Di sini datanya kan urut abjad, jadi kita bisa urutkan dulu. Sini, nah ini udah sesuai. Silang, lalu kita klik kanan dan pilih properties. Di properties ini kita klik join, lalu klik tanda plus. Di sini join layernya Eko, lalu join field-nya kabupaten, target field-nya juga kabupaten, lalu klik OK. Setelah itu kita klik apply. Okay. Setelah itu kita bisa cek lagi ke open attribute table. Nah, sudah masuk seperti ini. Setelah itu kan nggak mungkin kita nge-layout petanya cuma seperti ini. Jadi kita bisa klasifikasiin dulu dengan cara klik kanan lalu ke properties sama seperti tadi, lalu kita klik symbology. Symbology-nya kita pilih categorize. Sebenarnya bisa graduated kalau data yang kita pakai itu angka, tapi di sini saya pakai data keterangan yang tadi, jadi saya klik categorize, lalu pilih yang echo keterangan. Setelah itu kita pilih dulu misalnya spektral, lalu kita classify. Nah, di sini kita bisa otak-atik warnanya sesuai dengan yang kalian mau. Tinggi ini dominan. Saya kita ke invert yang keluar, lalu kita ganti ininya jadi warna hijau. Ini di sini hijau. Oke, klik apply. Nah, akan jadi seperti ini. Kita bisa tambahkan juga label untuk mengetahui nama-namanya. Klik properties juga, lalu pilih labels, dan apply. Itu kita tinggal tambahin layer-layer lainnya. Di sini saya cuma menggunakan jalan karena berhubung saya cuma punya SMP jalan untuk peta dalam skala provinsi Jawa Tengah ini.
Setelah selesai seperti ini, kita bisa langsung layout aja. Kita klik project, lalu new print layout, kita ketik namanya peta tematik ekonomi. Di sini seperti biasa layoutnya itu bisa manual dengan cara satu-satu, tapi bisa juga dengan cara template. Kalau udah punya template, nah saya udah punya template, jadi langsung aja. Karena masih seperti ini, kita bisa ganti dulu page propertiesnya, jadi ganti ke 3. Setelah ini saya akan setelah ini bisa tinggal kita otak-atik aja, biar kita edit aja biar sesuai dengan kaidah peta yang sebenarnya. Tapi untuk mempersingkat waktu, jadi setelah ini saya akan mempercepat bagian layoutnya. Nah, setelah kita layout, hasil petanya akan menjadi seperti ini. Kalau udah jadi, hasil layoutnya setelah udah jadi, tinggal kita save aja. Caranya klik layout, lalu export as image. Itu tinggal kita simpan, terserah mau simpan di mana, misalnya saya di folder SIG, lalu filenya juga mau diganti atau mau tetap sama juga terserah, nggak apa-apa. Lalu kita klik save. Nah, kalau sudah muncul tanda seperti ini, artinya peta udah berhasil di save. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta sebaran fasilitas menggunakan Pages dan juga Google Earth. Nah, Google Earth ini fungsinya untuk nitikin fasilitas-fasilitas yang akan kita pakai. Nah, di sini saya udah buka Google Earth-nya dan saya juga udah search di mana fasilitas yang akan saya pakai nanti, yaitu misalnya SDN Jatiraju. Nah, di sini udah ada SDN untuk Satu Jatiraju. Jadi kalau misalnya udah ada, kita langsung klik aja pin menu kuning ini, terus kita pinnya ini kita drag dulu ke sesuai tempatnya, habis itu kita nyalain ya, SDN 1 Jatiraju. Kita klik OK. Nah, sini udah muncul pinnya. Nah, untuk fasilitas-fasilitas lainnya juga menggunakan cara yang sama. Kita search atau kita scroll. Kalau misalnya udah nemu, terus nanti kita klik pin menu kuning di sini, terus nanti drag pinnya ke tempatnya, terus kita namain. Nah, misalnya udah selesai nih, kita bisa langsung aja klik folder. Tadi saya bikin folder sesuai nama fasilitasnya biar mudahin. Kita bisa langsung save aja, kita klik folder fasilitas pendidikannya, terus kita klik kanan, lalu kita klik save place as. Nah, karena saya udah titik-titikin semua fasilitas yang akan saya gunain, kita bisa langsung aja ke Pages. Di sini udah ada fasilitas-fasilitas yang akan saya pakai nantinya. Tapi jadinya fasilitasnya masih berbentuk KMZ. Dari Google Pages itu bentuknya masih KMZ, jadi kita perlu ubah dulu ke SHP. Nya itu dengan klik kanan lalu export terus save as. Di sini formatnya harus sesuai pastiin dulu asli save file, terus kita pilih filenya, misalnya dan kita save. Oke. Sama, terus lakuin fasilitas-fasilitas yang lain dengan cara yang sama.
Nah, setelah udah, kita bisa hapus-hapus ini yang gak kita pakai. Saya di unchecklist saja, dipindahin ke bawah. Kita bisa juga kita hapusin aja biar nggak banyak. Udah, saya ganti ini. Tapi kan ini warnanya masih sama, kita masih nggak tahu. Jadi STM 1 Jatiluhur mana, STM mana. Nah, kita bisa kategoriin. Dan saya klik properties, buka symbology. Saya pilih categorize. Lalu ini kita pilih name. Lalu kita bisa pilih warna dulu. Misalnya kita warna hijau. Sampai akan muncul warna seperti ini. Sampai warna yang muncul. Nah, warnanya kan berubah. Nah, sama seperti fasilitas-fasilitas yang lain, dikategori dulu dengan cara yang sama. Nah, ini udah jadi, ini udah saya kategoriin. Misalnya udah jadi seperti ini, kita bisa langsung layout aja. Kita tambah-tambahin layer yang kita perlukan, misalnya ada sungai, lalu ada jalan. Misalnya udah seperti ini, kita bisa langsung aja buat layout, klik project, lalu klik new print layout. Misalnya kita seal. Oke, ini akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa langsung mulai layout aja. Seperti yang saya udah bilang, kita bisa langsung menggunakan template. Saya udah punya template, jadi kita pakai template aja. Terus kita klik. Dan di sini karena masih belum sesuai, kita halamannya kita sesuaikan dulu. Lalu kita klik dari A3. Nah, di sini kita tinggal edit-edit aja. Nah, untuk membersihkan itu, bagian ini nantinya akan saya percepat saja. Nanti setelah selesai diedit, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Agenda skala meta-meta dan lain judulnya menjadi seperti ini. Kalau udah selesai, kita bisa langsung save aja. Kita klik layout, lalu export as image, terus kita langsung save aja. Misalnya namanya kita namain peta fasilitas. Kita langsung save. Nah, kalau udah ada tanda seperti ini, tandanya beta ada berhasil di save. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat peta tutupan lahan dengan menggunakan QGIS. Yang pertama pastinya harus siapin dulu semuanya. Saya di sini udah nyiapin yang akan saya pakai nanti. Yang pertama kita siapin dulu citranya. Citranya pakai yang B2, B3 dan B4. Kita bisa dapat citranya itu dari USGS. Nah, karena ini citranya ada 3, kita gabungin dulu. Caranya dengan klik raster, lalu klik miscellaneous, terus klik merge. Nanti ini ada di input layers ini, klik titik 3, terus select all. Terus kita kembali, klik place each input file into spirit bank. Terus kita run, kita tunggu sampai akhirnya nyatu. Pas merge ini agak lama sebenarnya, jadi tunggu aja nggak apa-apa. Nah, ini sudah.
Ini udah jadi kayak gini. Ini bisa dilihat warnanya agak aneh, agak nggak sesuai dengan kondisi existingnya. Jadi kita warnain dulu, caranya dengan klik kanan lalu pilih properties. Terus kita klik di symbology. Di band ini kita ganti yang red band, yang white band 1 jadi band 3, yang blue band dari band 3 jadi band 1. Terus kita apply. Nah, warnanya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, karena ini masih citra yang tentunya belum semua belum nggak sesuai sama yang akan kita klasifikasiin penggunaan lahannya. Jadi kita klik dulu dengan desa wilayah studi kita, yaitu desa Jatirejo. Jadi pertama kita klik vektor, kita klik raster, terus kita klik extraction, pilih clip raster by max layer. Nah, ini udah benar dan match. Lalu kita pilih ininya desa Jatirejo. Lalu kita klik run. Itu kita close yang tadi, kita butuh yang lebih saja. Sebenarnya miring. Nantinya akan jadi kayak gini. Sama aja warnanya juga sama, masih aneh. Kembali ke semula, jadi kita warnain lagi sama kayak tadi, klik kanan properties lalu pilih symbology, lalu band red band diganti band 3, blue band diganti band 1. Kita klik apply. Oke. Lalu kan jadi seperti ini. Nah, kita ini untuk biar bisa klasifikasi lahannya, kita pakai ZSAKA, yaitu dengan cara klik plugins. Di plugins kita pilih ZSAKA. Jadi ZSAKA ini perlu diinstal dulu, lalu ini di manage and install plugins. Tapi karena saya udah install, jadinya udah langsung aja. Terus kita klik classification doc. Setelah sebelum kita bisa klasifikasiin, kita perlu bikin layer baru buat tutupan lahannya itu. Caranya dengan klik new save file layer, lalu kita pilih, kita namain dulu, misalnya kita mau simpen di sini SQL, lalu kita namain misalnya klasifikasi, lalu kita save. Terus geometry type-nya kita pilih yang polygon, karena kita nanti butuhnya polygon. Terus kita klik OK. Terus kita klik toggle editing, lalu klik ini. Terus tinggal kita untuk sesuai ininya. Misalnya ini pemukiman ID-nya 1. Lalu misalnya ini sawah ID-nya 2. Terus misal di sini tegalan ID-nya 4. Lalu misal di sini ada kebun ID-nya 3. BTW saya klasifikasinya dalam 4, bagi ke 4 klasifikasi, yaitu permukiman, sawah, perkebunan, dan tegalan. Nah, setelah selesai, kita save layer. Ngomong saya cuma bikin segini karena saya cuma contoh segini karena sebenarnya saya udah punya filenya, SHP-nya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita pakai yang udah ada aja. Ini kan udah jadi seperti ini. Kita ke ZSAKA-nya ini, terus di save file-nya ini kita pilih yang tutupan lahan yang file kita yang akan menggunakan ini. Terus kita pastiin juga ini udah Gaussian mixture model. Setelah selesai, kita klik perform the classification. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu setelah selesai, kita hilangin aja nih. Terus kita hilangin ini juga. Hasilnya akan seperti ini. Tapi ini masih hitam putih, masih aneh. Jadi kita yang diwarnai dulu seperti tadi, klik kanan, lalu properties, lalu kita
Dan ininya render time-nya kita ganti ke single shadow color. Terus kita ini interval di modenya. Nah, karena tadi saya udah bilang kalau saya bagi ke 4 klasifikasi, jadi kita tipe. Nah, terus kita tentuin labelnya dulu. Yang pertama ada pemukiman, lalu kedua ada sawah, ketiga ada perkebunan, keempat ada tadi apa, tegalan atau tegalan atau ladang. Lalu kita ganti warnanya. Nah, pemukiman itu warna kuning. Saya pemukiman warna kuning. Oke, sawah itu warna hijau. Oke, perkebunan itu hijau agak muda, hijau muda. Oke, ini warna hijau agak tua tapi nggak terlalu tua. Ini apa ya? Ini. Nah, setelah sesuai dengan yang kita mau, yang sesuai dengan standarnya, kita klik apply. Oke, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi hasil ini udah siap untuk di layout sebenarnya. Nah, untuk nge-layoutnya kan nggak mungkin kita bakal ini doang. Jadi kita tambah-tambahin layer yang kita butuhin. Misalnya ini ke atasin ini, terus ini. Terus kita kasih jalan, kita kasih sungai, selesai ini. Terus setelah selesai seperti apa yang kita mau, kita klik project, lalu ke new layer. Kita misalnya tulis petanya, mau peta tutupan lahan. Oke. Nah, di sini cara layout itu bisa manual dan bisa juga pakai template. Karena saya udah punya template, jadi saya akan pakai template-nya aja. Nih, ke sini. Oke. Kita ke ini dulu, kita ganti apa namanya? Kita ke page properties-nya dulu, kita ganti ukuran teksnya. Selesai. Setelah selesai, hasilnya akan jadi seperti ini. Karena ini sudah sesuai template, jadi saya nggak edit banyak, dan ini juga cukup mempersingkat waktu. Jadi setelah selesai seperti ini, kita klik layout, lalu export as image. Terus kita save. Klik save. Ini sudah selesai, ini sudah tersimpan. Baik, cukup sekian dari saya, dari pembahasan mengenai tutor membuat peta penggunaan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.